Selamat Hari Natal, saudara. Selamat Hari Natal. Senang kita sudah di hari Natal lagi. Kayaknya waktu jalannya cepat bener ya. Natal tahun depan nambah lagi umur itu saya. Nambah lagi persoalan, nambah lagi kesulitan. Itulah hidup. Ya. Saudara, tema kita hari ini adalah mengenai kasihnya menerangi dunia. Yang sudah pasti yang dimaksud di sini adalah kasih Tuhan. Ya. Kita akan belajar tentang arti kasih Tuhan yang menerangi dunia ini, saudara. Dari Injil Yohanes pasal yang pertama tadi, ayat 1 sampai ayat 14, saudara. Kalau ditanya apa sih artinya kasih, secara umum, saudara, kasih itu adalah pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan yang digerakkan oleh cinta kasih. Kira-kira rumusan sederhananya begitu ya, saudara ya. Nah, saudara, di dalam pasal yang pertama, ayat pertama dari Injil Yohanes dikatakan pada mulanya. Jadi artinya di sini, saudara, sebelum segala sesuatu terjadi, sebelum ada ciptaan di dunia ini, yang ada hanya Allah. Dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu kata-kata. Kata-kata ini, saudara, akan keluar, akan terucap. Semuanya nggak lepas dari apa yang saudara pikir, apa yang saudara rasa. Jadi firman ini adalah pikiran dan perasaan. Kalau dikatakan firman Allah, berarti pikiran dan perasaan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Nah, saudara, pada mulanya adalah pikiran dan perasaan Tuhan yang terwujud dalam firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, saudara, di sini mau dikatakan bahwa pada awalnya kasih Tuhan itu terbentuk dari mana, saudara? Pikiran dan perasaan Tuhan yang terwujud dalam kata-kata Tuhan. Jadi kalau dikatakan pada awalnya kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, firman-Nya mengatakan di sini, saudara, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang sudah jadi dari segala yang sudah dijadikan. Saudara, kalau dikatakan kasih Tuhan, berarti pikiran, perasaan, tindakan yang digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pikiran dan perasaan Tuhan yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Nah, saudara, kalau dikatakan dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kalau segala sesuatu diciptakan oleh Dia, berarti alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Saudara, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Jadi kasih Tuhan itu adalah daya mencipta. Kalau dikatakan kasih Tuhan itu daya mencipta, artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, luar biasa kasih ini, saudara. Kasih ini mempunyai kekuatan untuk mencipta dari yang gak ada menjadi ada. Seperti apa contohnya, saudara? Udah gak mungkin lagi saya ngampunin dia. Berarti udah gak ada, saudara, hal yang bisa kita lakukan untuk orang ini. Namun ketika kasih itu ada dalam pikiran dan hati kita, kasih itu menggerakkan kita untuk menciptakan apa yang gak ada menjadi ada. Yaitu saudara bisa datang
orang yang saudara tidak sukai itu. Saudara bisa merangkul orang itu, dan terciptalah kasih di antara saudara dengan orang tersebut. Saudara, luar biasa di sini, saudara. Kasih itu adalah gerakan, kekuatan yang memampukan saudara melakukan yang tidak mungkin karena kasih. Saudara, demikian dengan Tuhan. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada karena kasih. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-14, dikatakan, firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Firman, pikiran dan perasaan Tuhan yang disebut firman Tuhan sekarang menjadi manusia, dan ini sebenarnya mewujud pada diri Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah pikiran dan perasaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan Tuhan. Kenapa Yesus harus datang ke tengah-tengah dunia ini? Cuma satu katanya di sini, saudara. Karena kasihnya. Saudara, kasih Allah pada dunia ini seperti apa, saudara? Kasih Allah pada manusia itu seperti apa, saudara? Saudara, di dalam Yesaya 43 dikatakan, di mata Tuhan engkau begitu berharga dan mulia. Saudara, Tuhan memandang saudara begitu luar biasa. Kalau Tuhan memandang saudara begitu luar biasa, dapat saudara bayangkan betapa besar cinta kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Tuhan tidak ingin saudara dan saya binasa. Tuhan tidak ingin saudara dan saya hancur di dalam hidup ini. Itu sebabnya kenapa Yesus harus datang ke tengah-tengah dunia ini dalam Natal. Semua karena kasihnya, matanya, pikirannya, hatinya tertuju untuk saudara. Saya bayangkan seperti orang tua, saudara. Saya pernah lari dari rumah, saudara, karena kesel sama papi mami saya. Karena menurut saya apa yang saya pikirkan benar, tapi menurut papi dan mami saya apa yang saya pikirkan salah. Ribut, saya nggak suka, saudara, saya pergi dari rumah. Saudara, kepergian saya dari rumah karena menurut saya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasa itu yang benar menurut saya. Padahal orang tua saya melihat apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan salah dan membahayakan hidup saya ke masa depan. Itu sebabnya dia ngomel, dia marahin saya. Kenapa dia ngomel? Kenapa dia marahin saya? Karena cinta kasihnya yang begitu besar pada saya. Dia tidak ingin saya hancur masa depannya. Dia tidak ingin masa depan saya tidak terjamin. Itu sebabnya dia berbicara dengan keras. Mereka berbicara dengan keras, menasihati saya dengan keras, dengan satu tujuan, saya sadar dan saya kembali. Tapi ternyata saya nggak bisa berpikir seperti yang dipikirkan papi saya dan mami saya. Saya lari. Saya tinggal di rumah seorang teman. Apa yang dilakukan papi saya, mami saya? Diam aja. Enggak. Karena pikirannya, hatinya tertuju pada saya. Pikiran dan hatinya betul-betul digerakkan oleh kasihnya yang besar pada saya. Itu yang membuat dia mencari sepanjang malam, di mana si Immanuel ini. Dia tanya-tanya teman-teman saya, nggak ada yang tahu kemana saya pergi. Saudara, saya tahu papi saya nyuruh kakak saya cari saya. Kakak saya cari informasi tentang saya ada di mana, saudara. Rupanya ketahuan juga ada di rumah seorang teman, saudara. Dia datang ke sana, tapi tidak menemukan saya di sana karena saya ngumpet, saudara.
Dan disitulah saya mulai berpikir, kenapa sampai sejauh ini mereka mencari saya dan peduli pada saya? Semua karena cinta kasihnya. Itu yang membuat saya kembali lagi pada orang tua saya, seperti anak bungsu yang hilang ini, saudara. Saya balik lagi pada papi saya dan saya katakan, papi maafkan saya, papi ampuni saya. Apa yang dikatakan ayah saya udah bayangkan dia akan marah luar biasa. Mungkin dia akan menampar saya, mungkin dia akan pikiran udah macam-macam, Ustaz. Tapi ternyata dia peluk saya. Jangan lagi menyusahkan papi mami. Apa yang papi mami ngomong itu buat kamu, buat masa depan kamu. Waduh, Saudara. Hati saya hancur saat itu, saudara. Hancur karena apa, saudara? Karena saya berpikir, saya bodoh bener. Nggak bersyukur punya orang tua yang begitu baik dalam kehidupan saya. Saudara, itu manusia. Apa yang dilakukan Tuhan buat saudara? Ini manusia ini salah, hidupnya salah, bisa hancur mereka. Karena pikiran dan hati Allah sungguh-sungguh tertuju pada saudara. Itu sebabnya firman itu menjadi manusia. Dia datang pada saudara, dia menjemput saudara, dia menghampiri saudara. Dan dia mau menuntun saudara kembali menikmati cinta kasih Allah. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengatakan, di dalam dia ada hidup. Yesus datang mau memberikan saudara kembali kehidupan. Artinya cinta kasih Allah itu mempunyai daya kehidupan. Mau mengubah kehidupan seseorang yang tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Itu sebabnya saudara dikatakan, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa, saudara? Manusia mulai sadar, oh ya benar, selama ini saya salah. Oh ya benar, langkah saya salah. Mulailah pikiran dan hatinya tertuju pada pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah terang. Dan terang ini, saudara, dibandingkan dengan kegelapan. Kegelapan itu apa, saudara? Kekerasan hati manusia yang gak mau datang pada terang itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan di sini, saudara, di dalam ayatnya yang ke-12, maaf, yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya ini, saudara? Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi orang-orang seperti ini mengeraskan hatinya untuk tidak berpikir seperti Tuhan, tidak mau merasa lagi seperti Tuhan. Mereka hanya tetap hidup dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Itu sebabnya walaupun dia anak Tuhan, tetapi dia gelap. Kehidupannya tetap ada dalam kegelapan. Begitu banyak orang Kristen yang harusnya yang namanya orang Kristen itu hidup dalam terang, Yesus saya. Orang Kristen itu harusnya orang yang mulai mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Tapi tetap orang Kristen itu hidupnya dalam gelap. Masih ribut, masih sakit hati, masih tertekan, masih kecewa, masih putus asa. Lah Tuhannya di mana? Itu sebabnya nggak ada damai sejahtera dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam kasih-Nya yang besar, mau mengubah cara berpikir saudara. Kalau saudara anak-anak Tuhan, firman-Nya dikatakan dalam ayatnya yang ke-13, maaf, 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi artinya anak-anak Tuhan ini adalah orang yang menerima kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu artinya apa, saudara? Seluruh pikiran, perasaan Tuhan. Pikiran dan perasaan Tuhan itu ada di mana, saudara? Dalam Alkitab. Jadi kalau saudara menerima Tuhan, berarti menerima firman-Nya. Pikiran dan perasaan Tuhan masuk dalam hidup saudara, masuk dalam pikiran dan perasaan saudara. Dan itu yang menggerakkan saudara untuk menjalani hidup ini. Menerimanya
Dikatakan apa di sini, saudara? Diberinya kuasa. Artinya kemampuan untuk mulai menjalankan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan melalui firman-Nya. Jadi nggak ada yang namanya orang Kristen, nggak bisa, nggak mungkin. Saya kan manusia biasa, begitu saudara ya. Nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena dikatakan diberinya kuasa, diberinya kemampuan untuk melakukan hal itu. Sehingga dalam hidup saudara penuh dengan sukacita dan damai Tuhan. Saudara, itu yang dimaksud dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan berarti pikiran, perasaan Tuhan yang mulai menggerakkan hidup saudara. Apapun yang saudara lakukan, semuanya itu digerakkan oleh pikiran-pikiran Tuhan dan perasaan-perasaan Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara bisa terus-menerus dalam hidup ini berpikir dan merasa seperti Tuhan? Semakin banyak baca firman, semakin tahu pikiran dan perasaan Tuhan. Semakin banyak nonton acara kawin cerai yang ada di otak saudara, Pak. Kawin cerai. Ya. Jadi memang ini pikiran dan perasaan kita ini luar biasa, saudara. Pikiran dan perasaan kita itu yang menggerakkan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Ketika saudara mengatakan gue bodoh, jadilah bodoh. Ketika saudara mengatakan saya mah nggak bisa, jadilah nggak bisa. Saya mau udah tua nggak bisa apa-apa, jadilah nggak bisa apa-apa. Di belakang saya manggut-manggut. Saya percaya mereka mulai berpikir saat ini, saya bisa. Amin. Bisanya karena siapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan karena melihat udah loyo, udah nggak bisa apa-apa, saudara jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua dari pikiran. Tadi sebelum ibadah kita bicara soal pikiran dengan beberapa penatua di sini ya. Saudara, dia memang kalau pikiran kita udah negatif, ya negatif aja terus, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu ya. Ketika seseorang mengatakan, udah nggak mungkin lagi Pak Pendeta, nggak mungkin lagi saya bisa mengampuni dia terus-terusan Pak Pendeta berbuatnya salah lagi, ngaco lagi. Mau sampai kapan saya ngampuni dia? Tuhan Yesus ngajarin kita kalau mengampuni berapa kali, saudara? Halo? Berapa kali kita ngampuni? 77 kali. Jadi artinya selama saudara hadir dalam hidup ini, saudara diberikan kuasa oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan untuk terus-menerus mengampuni. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saudara. Amin. Jadi kalau dikatakan oleh firman-Nya diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah mampu melakukan firman-Nya dalam hidup ini, itu berarti ya dan amin. Saudara, kemampuan itu diberikan karena apa? Karena kasih Tuhan pada saudara. Sama seperti Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan untuk kita, itu juga yang harus saudara lakukan untuk sesama. Dan tidak ada lagi kalimat yang mengatakan, oh itu kan Tuhan, saya kan manusia, nggak mungkin sama gitu ya. Tuhan bisa, saya nggak bisa, itu mah wajar karena Dia pencipta, saya ciptaan. No. Kalau diberikan kuasa berarti kemampuan untuk melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Aduh saudara, kalau saya lihat orang Israel pada waktu dalam perjalanan di padang gurun, udah keras kepalanya kayak apa, udah ngebelakangin Tuhannya kayak apa. Kalau saya jadi Tuhan mah udahlah, habisin aja semua, bikin ciptaan yang baru lagi. Lebih gampang ya saudara ya, ketimbang memelihara yang udah rusak. Itu nggak bisa. Tapi Tuhan malah pilih yang terakhir. Tetap di dalam kasih-Nya Dia dampingi terus Israel. Tetap Dia support Israel. Tetap Tuhan kasih kekuatan. Tetap Tuhan kasih penghiburan buat Israel. Wow, luar biasa.
sampai di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara, kasih Allah yang menerangi dunia, artinya Tuhan ingin setiap saudara dan saya mempunyai pikiran dan perasaan Tuhan dalam hidup ini. Karena ketika saudara memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, saudara mampu menjadi orang yang menjalani hidup. Karena di dalam pikiran dan perasaannya ada hidup. Dan hidup itu diberikan pada saudara yang berpikir dan merasa seperti Tuhan. Dan orang yang berpikir dan merasa seperti Tuhan adalah orang yang pikirannya mulai tertuju pada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk terus berjuang dalam hidup ini bersama Tuhan. Gak ada yang mustahil. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang memberikan hidup dan terang buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kehadiran saudara bukan sekedar kehadiran, ya saya ada, ya bersyukur saya ada. No, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Natal berarti kehadiran yang memberi arti dalam hidup saudara. Dan semuanya itu dikerjakan karena kasihnya yang besar buat saudara. Dia mencari saudara. Dia terus mencari saudara. Dia ingin saudara selalu ada dalam dekapannya. Tuhan ingin selalu saudara ada bersama dengan dia. Karena Tuhan ingin sukacitanya, damainya ada dalam hidup saudara. Amin. Natal adalah berita sukacita. Natal adalah situasi yang indah di mana kasihnya hadir dalam hidup saudara.